Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita melanjutkan kembali 50 catatan tentang doa. Kita masuk catatan 46. Betul, Ji? 46. Doa yang asalnya dari Al-Quran dibaca saat sujud. Ingat, ada larangan membaca Al-Quran ketika sujud. Sebagaimana hadis berikut ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa azimu fi rabba azza wa jalla wa amma sujudu fastaidu fid du'a fa qaminun ayustajaba lakum." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk atau sujud. Adapun rukuk diperintahkan untuk agungkanlah Allah Rabb Azza wa Jalla. Sedangkan sujud, maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa sehingga layak dikabulkan untukmu." Juga ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajidan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca ayat Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Lalu apa hikmah tidak boleh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Ada ulama yang menyatakan bahwasanya sebaik-baik rukun salat adalah berdiri, dan sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Karenanya yang afdol ini tempatkan pada yang afdol. Maka bacaan Al-Quran itu saat berdiri. Sedangkan Al-Quran tidak diperkenankan dibaca di tempat lainnya agar tidak disangka bahwa Al-Quran punya kedudukan yang sama dengan zikir. Ada pula ulama yang menyatakan bahwa rukuk dan sujud adalah dua keadaan di mana seorang itu tunduk dan hina di hadapan Allah. Sehingga bacaan yang lebih pantas ketika itu adalah doa dan bacaan tasbih. Oleh karena itu terlarang baca Al-Quran ketika sujud dalam rangka untuk mengagungkan Al-Quran dan untuk memuliakan yang membacanya. Lalu bagaimana baca doa yang diambil dari Al-Quran ketika sujud? Nah, tadi ada larangan ya, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Sekarang membaca doa yang diambil dari Al-Quran. Berarti ada dua pembahasan.
Membaca Al-Quran ada dua macam. Ada tujuannya tilawah. Kalau ibu tilawah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim awal surat. Itu tilawah namanya, Bu. Namun ada tujuannya itu berdoa dan berzikir. Kalau berdoa berarti isinya doa ya. Kalau berdoa berarti isinya doa. Kalau berzikir seperti baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saat zikir pagi petang. Ada ayat kursi dibaca sebelum tidur. Ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sebelum tidur. Ada ayat kursi ba'da sholat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ba'da sholat gitu. Tujuannya beda itu. Satu tilawah, satunya berdoa dan berzikir. Kalau tujuannya tilawah tidak boleh dilakukan ketika rukuk dan sujud. Kapan lagi tidak boleh, Bu? Kapan lagi? Haid boleh nggak? Tilawah Quran boleh? Junub? Nah, ketika junub. Ketika junub tidak boleh. Jadi lagi junub terus baca di hafal-hafalannya misalnya Al-Mulk gitu, nggak boleh. Nah sekarang tujuan berdoa dan berzikir. Ini masih boleh ketika rukuk dan sujud. Terutama sujud yang kita bahas ya. Masih boleh ketika junub. Misalnya dia junub terus mau tidur, mau baca zikir sebelum tidur. Ada situ ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tujuannya bukan tilawah. Tujuannya apa? Berdoa dan berzikir. Masih boleh. Ini masih boleh. Kok bunyi shopping anak-anak ini. Promosi aja dia nih. Anak-anak biasa COD nih pakai ini. Nah, yang penting nggak pakai Shopee Pay Later. Sudah, paham ya? Sebelum tidur tadi junub, masih boleh baca zikir nggak? Boleh. Ada ayat kursi boleh dibaca? Boleh. Nah, itu. Jadi jelas kan? Dirinci jadi dua. Seperti itu. Nah, maka terjawab. Jadi jika ada ayat Al-Quran
jika ada ayat Al-Qur'annya isinya doa, Bu. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, kita boleh berdoa dengan ayat tersebut. Kita lihat di sini ya, jawabnya masih dibolehkan. Kita boleh saja berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Qur'an ketika sujud, seperti dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa agar diberikan keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alasannya karena niatan ketika itu adalah bukan untuk tilawah Al-Qur'an, namun untuk berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bedanya dengan apa? Niatannya mau apa? Ini dalilnya innamal a'malu bin niyat. Lihat, salah seorang ulama Syafi'iyah Az-Zarkashi rahimahullah berkata, wa mahallu karohatiha idza qasada bihal Qur'an fa in qasada bihad du'a wa sanaa fayambagi an takuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an. Yang terlarang adalah jika dimaksudkan membaca Al-Qur'an ketika sujud. Baca apa? Al-Qur'an ketika sujud, tujuannya tilawah. Fa'in qasoda, jika niatannya itu doa atau puji-pujian, fayam bagi antakuna kama law qanata bi ayatin minal Qur'an, maka itu masih boleh, sebagaimana pula boleh membaca kunut dengan menggunakan ayat Al-Qur'an. Ini perkataan ulama Syafi'i, karena ulama Syafi'i menganjurkan ada kunut. Kapan kunutnya? 2 waktu. Yang pertama kunut subuh, setiap subuhnya. Yang kedua kunut witir ba'da separuh Ramadan. Kapan kunutnya tadi? 1? Setiap subuh. Yang kedua setelah pertengahan Ramadan ketika sholat witir. Kalau dalilnya yang lebih kuat itu yang kunut witir tadi. Kalau yang dikritik oleh para ulama yang kunut subuh. Namun kalau bermakmum di belakang imam yang kunut subuh tetap diaminkan. Ustadz, tiap hari saya di belakangnya terus, aminkan juga. Iya, sami mawon, Bu. Ustadz, itu kan bid'ah. Itu bukan bid'ah, cuma perselisihan pendapat. Gitu. Hafal kunut subuh, Bu? Boten hafal, orang Jogja. Rata-rata orang Jogja boten hafal. Kalau orang luar Jogja itu hafal, apalagi Jawa Timur, kental. Allahumma dina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, habis itu diam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait wa la yahizzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, mulai dari bacaan tadi itu diam, bacanya lirih, karena bukan lagi berdoa, lagi memuji. Memuji enggak perlu diaminkan. Begitu kata ulama Syafi'i.
Itu ya. Taib. Terus para ulama yang duduk di komisi tetap riset ilmiah dan fatwa Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Bu'us Al-Ilmiyah wal Ifta, yang berkedudukan di kota Riyadh, pernah ditanya, kami mengetahui bahwa tidak boleh membaca Al-Quran di dalam sujud. Lalu bagaimana dengan sebagian ayat yang mengandung doa seperti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sudah engkau beri petunjuk kepada kami. Bagaimana hukum baca doa yang berasal dari Al-Quran ketika sujud? Para ulama tersebut menjawab, la ba'sa bidzalik idza ata biha ala wajhi du'a la ala wajhi tilawati lil Quran. Seperti itu tidaklah mengapa. Seperti itu tidaklah mengapa jika ayat tersebut dibaca untuk maksud doa, bukan maksud untuk membaca Al-Quran. Untuk maksud doa boleh, untuk tilawah Al-Quran nggak boleh. Dah? Baik, sekarang 47. Boleh berdoa dengan selain bahasa Arab. Jadi tidak semua doa mesti dengan bahasa Arab. Lihat kata Ibnu Taimiyah, wa du'a'u yajuzu bil arabiyyati wa bi ghairil arabiyyati. Doa itu boleh dengan bahasa Arab, juga boleh dengan selain bahasa Arab. Wallahu subhanahu ya'lamu qasdad da'i wa muradahu wa illam yuqawwim lisanahu fa innahu ya'lamu dhajijal aswati bi ikhtilafil lughati ala tanawwu'il hajati. Berdoa boleh dengan bahasa Arab dan selain bahasa Arab. Tentu saja Allah tentu saja mengetahui setiap maksud hamba. Walaupun mengetahui setiap maksud hamba, walaupun lisannya pun tidak bisa menyuarakan. Orang yang bisu kan gak bisa menyuarakan, tapi kan Allah tahu itu. Oh, dia maksud doanya itu apa? Allah Maha mengetahui setiap doa dalam berbagai bahasa pun itu, dan Allah pun Maha mengetahui setiap kebutuhan yang dipanjatkan. Jadi boleh berdoa pakai bahasa Indonesia atau tidak? Boleh. Jadi tidak masalah. Sekarang lihat catatan 48. Berdoa dengan selain bahasa Arab dalam sholat. Sekarang doanya dalam sholat. Kalau tadi berarti di luar sholat secara umum. Sekarang bagaimana kalau di dalam sholat? Pakai bahasa Indonesia. Berikut penjelasan Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau bagi menjadi dua pembahasan, yaitu hukum untuk doa maksur yang ada nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan hukum untuk doa yang tidak maksur. Beliau rahimahullah berkata, untuk doa maksur, adapun jika doanya itu maksur berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada 3 pendapat dalam masalah ini di kalangan ulama Syafi'iyah. Ingat ya, doa yang maksur berarti doa yang ada dalil. Kayak tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang disebutkan dalam hadis seperti Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, gimana dengan doa ma'sur ini? Lihat pendapat pertama, bagi yang tidak mampu berbahasa Arab maka ia boleh membaca terjemah dari doa tersebut. Namun bagi yang mampu berbahasa Arab tidak dibolehkan baginya membaca terjemahnya,
Jika ia mampu berbahasa Arab dan tetap memakai terjemah, sholatnya batal. Ibu bisa baca bahasa Arab enggak? Bukan bisa berbahasa Arab, bisa baca bahasa Arab atau tidak? Bisa. Nah, ya wes, berarti pendapat pertama tidak dipakai kalau begitu. Anda masih bisa baca, nggak beralih ke terjemah. Pendapat kedua, boleh membaca terjemah bagi yang bisa berbahasa Arab ataukah tidak? Pendapat ketiga, tidak dibolehkan membaca terjemah bagi yang mampu berbahasa Arab ataukah tidak, karena pada saat itu tidak disebut darurat. Nah, ingat, itu tidak darurat. Yang paling aman itu tetap memakai bahasa Arab. Sekarang untuk doa yang tidak maksur, itu kan tadi doa saking Quran dan hadis nih, itu berarti paling bagus kita pakai bahasa Arab sesuai dengan teks yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sekarang untuk doa yang tidak maksur, apa itu? Tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan selain bahasa Arab, maka tidak dibolehkan, dan ini tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i, dan sholatnya bahkan menjadi batal. Hal ini berbeda jika seorang membuat-buat doa dengan bahasa Arab, maka seperti itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i tanpa ada khilaf. Al-Majmu' juz ketiga halaman 181. Berarti kalau dia mau buat doa sendiri di dalam sholat, baiknya dengan bahasa apa? Arab. Kalau maknanya benar boleh. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khotimah. Boleh, maknanya benar. Walaupun tidak maksur. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Ada juga perkataan dari ulama Syafi'iyah lagi. Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syirbini berkata, fa inal khilafal mazkura mahalluhu fil ma'tsur, amma ghairul ma'tsuri fa bi an iktara'a du'an aw dzikran bil ajamiyyati fi sholati fala yajuz, kama naqalahu Rafi'i 'anil imam tasrihan fil ula wa iktasara 'alaiha fi rawdati wa isy'aran fi saniyati wa tabtulu bi sholatuhu. Perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa maksur. Adapun doa yang tidak maksur, tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh doa atau zikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam sholat. Seperti itu tidak dibolehkan, sebagaimana dinukilkan oleh Ar-Rafi'i dari Imam Syafi'i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar-Raudhah diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan sholatnya batal. Tadi Imam Nawawi juga katakan sholatnya batal. Imam Asy-Syirbini juga mengatakan sholatnya batal. Nah, ini nukilan dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Adapun berdoa dengan redaksi sendiri dalam bahasa Arab dalam sholat dibolehkan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Boleh saja berdoa di dalam sholat dengan doa yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Adapun dengan doa selain bahasa Arab tidak dibolehkan dalam sholat untuk menjaga kesakralan sholat. Nabi SAW pernah bersabda kepada Muawiyah, inna sholatana hadhihi la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama wa tasbih wa takbir wa tilawatul Quran. Sesungguhnya sholat kita itu tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia. Yang ada dalam sholat hanyalah ucapan tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Perkataan Nabi pada Muawiyah ini terjadi ketika Muawiyah itu menjawab sahabat yang lain yang bersin. Yang bersin itu dia ucapkan Alhamdulillah ketika sholat. Yang ini masih boleh karena dia berzikir kan. Namun Muawiyah jawab lagi Yarhamukallah. Maka semua sahabat yang sholat sejajar dengan dia ya memandang ke Muawiyah, tapi mereka nggak bicara. Cuma jadi tanda kalau Muawiyah itu salah. Muawiyah malah jawab lagi, emangnya ada apa ini, kalian lihat ke saya gitu. Habis itu selesai sholat, Muawiyah dipanggil. Nabi SAW katakan tadi bahwasanya sholat kita itu la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Sholat itu tidak boleh ada perkataan
sia itu ngobrol. Yang ada dalam salat adalah ucapan tasbih, takbir, dan tilawatul Quran. Berarti kalau lagi sholat ada yang ucapkan salam, assalamualaikum, boleh jawab atau tidak? Jawab atau tidak? Tidak. Terus gimana dong kalau dipanggil? Keraskan bacaan sholat. Catatan 49. Hafalkanlah doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu lebih afdol daripada buat doa-doa sendiri. Ya. Dengan lafaz yang umum lebih bagus. Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang terbaik. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa yanbaghi lil khalqi ayyad'uwa bil ad'iyati syar'iyyati ala tijabi al-kitab wa sunnati fa inna dzalika la raiba fi fadlihi wa husnihi wa annahu siratul mustaqimu siratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sudah sepatutnya setiap hamba berdoa dengan doa yang syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena doa yang berasal dari keduanya tidak diragukan lagi keutamaannya dan kebaikannya. Doa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah terdapat doa para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh yang menjadi teman terbaik yang tentu berada di jalan yang lurus. Berarti paling bagus menghafalkan doa dari Al-Quran atau hadis. Sudah ada di buku 50 doa mengatasi problem hidup. Sudah dihafal apa belum? Harus semangat hafal itu. Kalau di DS itu simba-simba sepuh itu pada hafal itu ya, tapi nggak bisa naik-naik dari 10 ya. Nanti besok lupa lagi gitu. Yang paling mereka hafal doa melunasi utang. Nah, itu. Sama Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Nomor 50, berlebihan dalam berdoa dan berdoa secara terperinci. Jadi doanya terlalu rinci. Minta kendaraan, sebutkan mereknya. Minta jodoh, sebutkan spesifikasinya kayak gini-gini. Kayak yang beli barang aja gitu. Ya nanti lihat dulu boleh apa enggak. Ada beberapa bentuk berlebihan dalam doa yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya sebagai berikut. 1. Merinci dalam doa. Contoh merincinya, ya Allah berikanlah kepadaku tas berwarna merah dengan merek A yang paling branded saat ini ya Allah. Pokoknya merah ya Allah, ini lagi brand ya Allah. Saya sudah pingin dari dulu. Gak tahu saya bikin contoh dari mana bayangan saya dulu itu. Ya fotonya, oh iya, fotonya terus dia foto depan Ka'bah lagi gitu. Ya Allah tas ini ya Allah, mudah-mudahan saya pulang umrah bisa bawa pulang tas itu. Coba lihat hadis berikut. Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'alukal qasral abiyad an yaminil jannah idza daqaltuha. Jadi anaknya ini berdoa, ya Allah aku minta kepadamu istana putih di surga letaknya sebelah kanan jika aku masuk surga nanti ya Allah. Dia minta apa? Istana di surga warnanya apa? Putih, minta sebelah kanan gitu. Faqala ay bunayya salillah al jannah wa ta'awwadhu bihi minan nar. Bapaknya bilang, wahai anakku, kalau mintalah pada Allah surga saja. Dan mintalah perlindungan dari neraka. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Kelak nanti akan ditemui pada umatku orang-orang yang berlebihan dalam dua hal. Yang pertama, berlebihan dalam bersuci. Termasuk berlebihan dalam bersuci itu membasuh lebih dari 3 kali. Batasannya berapa kali? 3. 3 kali sudah lebih. Boros. Kalau kepala
Ya, sebut 1 kali. Kalau misalnya jenengan lakukan 3, nggak apa-apa. Jadi kalau mencukupkan 1 untuk mengusap kepala boleh. Itu mungkin lebih afdol. Tapi kalau 3 nggak masalah. Tapi kalau lebih dari 3, sudah israf, tidak fit tuhur. Nah, itu termasuk berlebihan dalam bersuci. Nah, kemudian doa yang terbaik adalah doa yang jawami'ul kalim. Apa doanya? Jawami'ul kalim. Apa doa jawami'ul kalim? Yang singkat namun syarat makna. Seperti doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat saja doanya tidak terlalu rinci. Ya kan, doanya masih global, umum. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir, bersyukur dan memperbagus ibadah kepadamu. Itu umum, itu doanya. Gak perlu dia rinci, Allah biar saya rajin sholat duha, ya Allah rajin sholat tahajud. Sudah ibadah saja, sudah umum kan? Sudah termasuk dalamnya tahajud, sudah termasuk dalamnya duha, sudah termasuk dalamnya puasa sunnah. Sudah termasuk memperbagus ibadah. Coba juga doa misalnya meminta perlindungan dari tangga yang jelek. Allahumma inna a'udzubika min jarisu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari tetangga yang jelek. Gak usah sebut nama. Ya Allah, si tangga ini, ya Allah, itu orangnya itu tiap hari ngomongkan saya terus. Ya Allah, si B ini, ya Allah, ini utang-utangnya belum lunas juga, ya Allah. Ya Allah, si C ini, ya Allah, anaknya itu nakal sekali ke anak saya. Kan gak dirinci itu. Ya Allah, jauhkanlah aku dari tetangga yang jelek. Sudah kan semuanya mencakup, gak perlu rinci. Kalau minta yang baik-baik juga kayak gitu. Karena kalau mintanya terlalu rinci, ketika tidak dikasih seperti yang diminta, protes. Padahal Allah tahu mana yang terbaik. Minta motor matic hitam, dikasih warna putih, protes. Ya kok kayak gini sih Allah? Dia protes. Saya kan mintanya warna hitam, kok dikasih warna putih? Ya Allah yang tahu yang terbaik untuk kamu. Mungkin warna kulitmu pasnya putih gitu. Kalau dikasih ireng malah nggak pas. Ini seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam. Nggak kelihatan gelap-gelap. Iya kan, nggak usah terlalu rinci gitu. Umum, global aja. Atau mintanya ya yang terbaik menurut Allah. Ya Allah, ini kalau ini yang terbaik menurutmu ya Allah. Sudah cukup. Gak usah minta ya Allah dia saja ya Allah, gak usah yang lainnya Allah. Pokoknya dia saya yakin yang terbaik. Nah, kalau yang lainnya Allah, moh aku ya Allah dia aja pokoknya. Gak bisa. Jangan menurut kita, menurut Allah. Ya Allah dia saja ya Allah. Saya yakin 100% pokoknya dia yang paling mantap. Terus yang kedua, jika yang minta dalam doa adalah sesuatu yang diharamkan atau perantara menuju yang haram. Ini termasuk berlebihan juga dalam doa. Kenapa sampai perantara menuju yang haram diharamkan? Hal ini mengingat kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, al-wasail laha hukmul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Artinya hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Contoh, bolehkah minta dalam doa agar diberi televisi? Ini dilihat lagi ini. Kalau tujuan menonton televisi nantinya untuk melihat hal-hal maksiat seperti nonton konser musik, pamer aurat, gosip para artis, maka membelinya jadi haram. Namun berdoanya untuk hal tersebut termasuk berlebihan dalam doa. Tetapi kalau untuk hal yang baik maka jadi baik, jadi boleh. Berarti kesimpulannya hukum beli TV apa kalau gitu? Boleh, kecuali untuk yang haram. Kebanyakannya ikan bisa ganti TV parabola. Iya kan?
Ganti parabola, siarannya cuma di setel itu saja, yang lainnya dihapus gitu channelnya, kan bisa. Iya kan? Bisa itu. Sama seperti kalau di YouTube juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai 50 catatan tentang doa. Itu sebagai pelengkap buku kuning 50 doa mengatasi problem hidup. Setelah itu 10 doa penting problem hidup. Doa pelipur lara. Ini bagi ibu-ibu yang sering galau. Terus yang kedua, doa agar terlepas dari litan utang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Terus yang ketiga, doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Terus doa melunasi utang dibaca sebelum tidur. Yang kelima, doa agar diberi kesehatan dan berlindung dari musibah mendadak. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Doa berlindung dari segala penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Doa agar tidak terjerumus dalam zina. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Termasuk di sini ini karena meminta perlindungan dari pendengaran, penglihatan, lisan, hati. Itu nanti jadi perantara menuju zina. Maka segala perantara menuju zina tidak boleh dilakukan. Termasuk apa, Bu? Perantara menuju zina apa aja? Apa? Zina mata, apalagi? Hati, apalagi? Pendengaran bisa nggak? Bisa. Dengar lagu-lagu romantis? Ya tahu, Bu. Ingat, wah, dengar lagu itu langsung ingat mantan-mantan dulu itu, ya Allah. Pas dia lagi, oh iya dulu saya di restoran ini dengan dia, saya ingat lagu ini ya. Iya kan, terbayang-bayang lagi coba, Bu. Itu zina dari pendengaran, itu membangkitkan syahwat. Gitu. Termasuk kalau dekat dengan laki-laki, gitu, Bu. Terus yang ke-9, doa berlindung dari anak yang durhaka dan pasangan yang cerewet. Nah ini doa untuk para suami. Ya, untuk suami, ibu nggak usah. Itu kan lebih dahsyat ibu-ibu kalau cerewet. Nomor 10, doa agar diri sendiri dan anak keturunan rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Selesai. Sudah. Belakangnya itu biografi. Dulu bukunya masih 31. Ya. Sekarang sudah 64. Ada pertanyaan? Monggo, ya. Silakan. Boleh tanya bebas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang berhubungan dengan berdoa, kita mendoakan anak itu disebutkan namanya atau tidak? Boleh. Kalau ini untuk mendoakan orang lain boleh. Yang tadi kalau yang dimaksud dia permintaannya terlalu rinci. Untuk anak misalnya, saya minta untuk anak saya gini, minta umum saja. Anaknya 2 gitu disebut. Boleh satu-satu, nggak masalah. Matur nuwun. Nggih. Bentar, belakang dulu Bu Irma, bentar. Itu Bu ini. Kalau kita berzikir, membaca zikir pagi petang tapi untuk orang lain boleh nggak? zikir pagi petang untuk orang lain. Jadi gini, Nuntunkan. bukan. Jadi ada ibu sepuh sakit payah gitu ya, kanker ganas, terus beliau tuh pengen bisa zikir pagi petang, cuman beliau kalau Ya, tuntunkan di dekat telinganya boleh. beliau mengaminkan gitu. Ya, nanti kan mulutnya gerak juga nggak masalah. Ya. Terus Bu Irma? Yang doa untuk terhindar dari sifat pelit ya. Iya. Kalau bagi suami nafsi wajar minal muslimin. Iya. Saya pengen menekankannya itu yang minal muslimin itu diulang-ulang termasuk berlebihan. Jadi Allah makini suhan nafsi wajar. Allahumma qini suha nafsi waj'alni minal muflihin. Ulang lagi wajar minal
boleh. Penekanan dalam doa dibolehkan. Ada lagi? Ustadz, saya pernah mendengar kajian mengenai jangan membuat pilihan doa. Misalnya, ya Allah jika engkau menghendaki, jika engkau itu seakan-akan seperti, iya kayak enggak, hatinya nggak yakin gitu. Seperti itu tuh bagaimana, kayak jika itu baik menurutmu, kayak gitu-gitu tuh. Jadi langsung aja tuh untuk poin, ya Allah, misalnya berikanlah aku. Iya, kalau isi doanya ada kalimat jika tapi tidak yakin di situ, nggak boleh. Karena harus berdoa dengan keyakinan. Kan sudah pernah kita bahas. Berarti yang seperti tadi, berarti tidak pakai jika. Jika menurutmu baik. Tidak selamanya pakai jika jadi salah gitu. Sudah untuk sudah misalnya doa, ya Allah jika ini baik menurutmu, kan baik menurut Allah, boleh. Iya. Kalau jika kalimatnya gimana ya? Jika. Berarti bukan jika engkau menghendaki. Bukan, kalau jikanya itu sifatnya ragu-ragu, nggak yakin pada Allah, itu yang nggak boleh. Baik. Terus berikutnya. Monggo. Ada Bu? Pekan depan ganti buku baru apa mau materi yang dulu? Oh, nanti yang lain banyak ketinggalan lagi. Materi yang dulu pas di sana itu loh. Sabinatun Najah, Firqatun Najiyah. Balik yang kitab dulu. Berarti yang nggak hadir bagaimana? Hah? Manajemen hati. Apa hatinya galau semua? Harus ada buku boleh. Saya belum menyusun bukunya. Ada tapi belum dibuat buku. Atau materi baru? Ya, berarti nanti saya kasih buku yang baru. Kalau buku yang meraih ridho Allah itu bagus. Dia 4 poin tapi bagus rinciannya. Iya. Mas. Iya. Itu manajemen hati itu. Ikhlas, cari ridho orang tua, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu sampai kemana gitu ada di situ. Ridho Allah, ridho orang tua, cinta Nabi ya, ridho Allah, cinta Nabi, ridho orang tua, menuntut ilmu. 4 hal saja itu dalam buku itu. Bagus tuh rinciannya. Ya, nanti cara belajar gitu ada. Ringkas, bukunya kecil. Insyaallah pekan depan. Itu ya. Nggak ada pertanyaan lagi? Nanti kalau daurahnya buku bukan daurah, apa yang tanggal 25? Nanti undangannya akan di Raos ya. Nanti buku 40 kiat mengatasi gangguan setan. Nanti yang bulan Desember tentang tafsir nasihat Luqman pada anaknya. 9 nasihat Luqman pada anaknya. Itu materi parenting. J? Iya, pas tempat kajian nanti insyaallah di Raos. Insyaallah bukunya sudah jadi. Atau yang Desember mau bahas riba? Buku ribanya tebal begini. Aduh. Ya waktunya terbatas ya, nanti nggak selesai. Soalnya jadi 8 sampai 12. Darussolin ke desa. Semuanya sudah di swipe apa belum? 3 hari aman ini. Terbatas. Ibu-ibu ini aja. Tapi physical distancing berarti. Kamarnya satu-satu gitu ya. Hah? Iya, Desember ya, bagus ya. Iya ya, bisa. Masih banyak kulinernya di sana. Kuliner di desa. Iya. Mau di pantai, wah, kulinernya tambah mantap-mantap. Tahu wali, wis.
Tiap sore jajan. Baik, sudah cukup ya? Ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu pekan depan dengan materi meraih ridha Allah. Meraih ridha Allah bukan ridha manusia. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.